Rizky sebenarnya sudah memberikan modal usaha sebesar 1,2 miliar rupiah dan keduanya sudah menetapkan waktu yang sudah disepakati terkait dengan bisnis tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2026, warga di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria lanjut usia yang tewas di area rerumputan dalam kondisi tubuh penuh lebam dan sangat mengenaskan. Setelah ditelusuri, rupanya pria ini merupakan mantan sekjen organisasi olahraga berkuda atau Pordasi di wilayah DKI Jakarta. Korban memiliki permasalahan dengan seorang pria lain yang memberikannya modal usaha sebesar 1,2 miliar untuk bisnis travel haji dan juga umroh. Namun bisnis itu tidak terlaksana hingga si pria tersebut kecewa dan menghabisi nyawa korban. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pembunuhan mantan Sekjen Pordasi DKI Jakarta Herlan Matrusdi di Gumuk Pasir, Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Korban dibunuh oleh dua orang karena kecewa bisnis travel haji dan umroh yang dijanjikan tidak terlaksana. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Gunung Putri, hiduplah seorang pria lanjut usia yang bernama Herlan Matrusdi. Herlan ini lahir pada tahun 1957 dan pada saat itu usia Herlan sudah mencapai 68 tahun. Di wilayah Bogor, dia tinggal bersama dengan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail terkait latar belakang dan identitas keluarganya. Tapi dari pernikahan Herlan dan juga istrinya, keduanya sudah dikaruniai anak yang bernama Agi Irfan Majibi yang di saat itu sudah berusia 40 tahun dan juga Wiwin Puji Astuti yang di saat itu berusia 37 tahun. Bagi keluarganya, Herlan ini dianggap sebagai sosok kepala keluarga yang baik dan mampu menafkahi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga Herlan cukup baik karena Herlan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Provinsi Pusat Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia yang ada di wilayah DKI Jakarta. Selama dia menjabat, Herlan ini aktif dalam berbagai acara organisasi. Dia memiliki relasi bisnis dengan banyak pihak dan memiliki reputasi yang baik. Meski saat itu Herlan tidak lagi menjabat sebagai pengurus, tapi Herlan masih dikenal luas di kalangan anggota Pordasi. Bahkan, di usianya yang sudah lanjut, Herlan masih aktif bercengkrama dengan rekan-rekannya. Tidak jarang, Herlan kerap membantu rekan-rekannya dalam mengelola usaha mereka, seperti membantu memasarkan usaha dan lain-lain. Selain membantu memasarkan usaha rekan-rekannya, Herlan juga diketahui memiliki rencana untuk membuka bisnis travel haji dan umroh. Rencana itu didukung oleh modal dari Rizky Marhendra dan diketahui oleh rekan mereka yang lain yang bernama Ferry Manas. Diketahui bahwa Rizky berusia 41 tahun dan dia berasal dari wilayah Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Namun, Rizky tinggal di wilayah Depok, Jawa Barat bersama dengan keluarganya, yaitu istri serta anak-anaknya. Diketahui bahwa anak-anaknya berjumlah 3 orang, namun tidak diketahui identitas mereka secara detail terkait dengan rencana bisnis yang dilakukan dengan Herlan. Rizky sebenarnya sudah memberikan modal usaha sebesar 1,2 miliar rupiah dan keduanya sudah menetapkan waktu yang sudah disepakati terkait dengan bisnis tersebut. Rencana bisnis itu juga diketahui oleh seorang pria lain yang bernama Ferry Manas tadi yang di saat itu sudah berusia 61 tahun. Ferry ini merupakan warga Ampang Prapatan, Kota Jakarta Timur. Namun, tidak diketahui tentang latar belakang Ferry secara detail. Tapi yang jelas, Ferry ini kerap tinggal bersama dengan Rizky serta keluarganya. Maka dari itu, Ferry juga mengetahui perkembangan rencana bisnis travel haji dan umroh yang akan dijalankan oleh Herlan dengan biaya modal invest dari Rizky. Tapi sampai waktu yang sudah ditentukan dan dijanjikan, hingga pertengahan tahun 2025, ternyata bisnis tersebut belum juga direalisasikan. Akan tetapi, tidak diketahui alasan dibalik itu semua. Rizky merasa kecewa. Dia curiga dengan Herlan. Rizky dan Herlan berencana untuk membahas tentang rencana bisnis mereka yang tidak kunjung berjalan itu. Hingga pada awal bulan Juli tahun 2025, memilih untuk pindah dari wilayah Depok ke kota Yogyakarta. Mereka menetap di Mutiara Homestay, Tegal Rejo, Karangwaru, kota Yogyakarta. Selama pindahan, ternyata Ferry juga ikut
Dia membantu dan tinggal bersama dengan Rizky serta keluarga Rizky. Lalu sejak pertengahan tahun 2025, Herlan di saat itu ternyata memilih untuk pindah dan berpisah dengan keluarganya. Dia tinggal di tempat lain. Entah untuk apa. Tapi dari sejumlah media menyebutkan dia sempat tinggal di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun, ada juga sumber lain yang mengatakan dia juga pernah berada di Kediri maupun Kota Malang, Jawa Timur. Dan terakhir kali dia pulang ke rumah keluarganya, yaitu pada Agustus 2025. Saat itu dia semacam menghilang atau menghindar dan hanya singgah sebentar untuk mengambil pakaian dan dokumen penting sebelum akhirnya kembali berpamitan dan berpisah. Di saat itu dia memilih berangkat menuju terminal Pulau Gebang menggunakan transportasi online. Kepada keluarganya, dia hanya mengatakan sedang ada urusan pekerjaan dan akan dijemput oleh seseorang di terminal tanpa menjelaskan tujuan maupun dengan siapa dia akan pergi. Dan sejak saat itu, hingga awal tahun 2026, aktivitasnya tidak diketahui secara pasti oleh keluarga. Namun dia seolah mengalami tekanan akibat permasalahan bisnis travel haji dan umroh dan cenderung menutup diri dari keluarga. Singkat cerita, pada bulan Januari 2026, Herlan dan Rizky akhirnya menemukan kesepakatan untuk bertemu dan membahas terkait rencana bisnis mereka. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026, Herlan pun berangkat ke wilayah kota Yogyakarta, tepatnya di kediaman Rizky yang berada di Mutiara Homestay, Tegalrejo, Karangwaru. Setelah Herlan sampai di penginapan tersebut, dia menetap di tempat penginapan itu bersama dengan Rizky dan juga keluarganya dan ikut serta juga Ferry. Kemudian mereka baru membahas tentang masalah bisnis mereka pada 6 hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 sekitar pukul 10 pagi. Pada saat itu, Rizky, Ferry, dan Herlan duduk bersama di homestay tersebut. Di saat itulah, Rizky mulai menanyakan soal kerja sama travel haji dan umroh yang sudah dia berikan modal. Ketika ditanya, ternyata jawaban Herlan membuat Rizky kecewa karena kecurigaan Rizky selama ini ternyata benar. Bisnis tersebut tidak benar-benar terrealisasikan, alih-alih berujung pada solusi yang sudah disepakati bersama. Pembahasan mereka malah berujung pada penganiayaan yang diterima oleh Herlan. Di saat itu Rizky seolah sudah lama sekali memendam emosi. Dia merasa uang sebesar 1,2 miliar yang sudah dia berikan untuk modal seolah tidak ada hasilnya sama sekali. Di saat itu juga amarah Rizky memuncak. Dengan tangan kosong dia memukul wajah dan pelipis Herlan dengan sekuat tenaga. Tidak hanya memukul Herlan, Rizky juga menendang perut Herlan tanpa rasa bersalah. Herlan berusaha menangkis pukulan dan tendangan yang dia terima. Dia menutup tubuhnya menggunakan kedua tangan, tapi Rizky terus menendang berkali-kali. Sementara itu, Ferry yang berada di sana tidak membantu Herlan dan tidak menghentikan Rizky. Ferry justru ikut memukul lengan Herlan yang berusaha menutupi tubuhnya. Keduanya pun menganiaya Herlan, seolah emosi mereka perlu dilampiaskan dengan begitu kejam. Aksi penganiayaan itu tidak terjadi sekali dua kali, melainkan terjadi lagi pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026. Rizky di saat itu kembali memukul kepala Herlan dan menendang perutnya karena masalah yang sama. Herlan semakin lemah dan kesulitan bergerak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, Rizky kembali memukuli Herlan dan semenjak itu Herlan seolah tidak diberikan perlakuan yang layak. Herlan sudah tidak mampu berjalan dan hanya bisa terbaring lemah di penginapan. Selain itu, selama Herlan berada di sana, dia kesulitan untuk bisa mengabari keluarganya. Diketahui dari sejumlah media bahwa Herlan sempat kehilangan handphone, sehingga Herlan kerap menghubungi pihak keluarga melalui handphone dari Ferry. Tapi komunikasi itu juga hanya sebatas pesan singkat yang tidak menjelaskan kondisi Herlan yang sebenarnya. Pihak keluarga yang mencoba menghubungi handphone Herlan juga tidak mendapatkan respon dari Herlan karena dibatasi oleh Ferry maupun Rizky. Sementara itu, tidak ada informasi dari media mengenai bagaimana reaksi keluarga Rizky yang di saat itu juga berada di penginapan tersebut dan menyaksikan aksi tersebut. Tidak diketahui apakah mereka menyadari situasi yang terjadi atau memang mereka diancam agar mereka diam dan tidak melaporkan apa yang mereka lihat. Hingga seiring berjalannya waktu, kondisi Herlan perlahan memburuk. Herlan juga tidak dapat berbicara seperti semula karena bagian wajahnya lebam dan kondisinya lemah. Tubuhnya yang sebelumnya masih mampu bergerak mulai kehilangan tenaga. Pukulan serta tendangan yang diterimanya berulang kali membuat dia semakin lemah hingga hanya sekedar untuk mengubah posisi tubuh pun terasa berat. Tenaganya seakan terkuras habis. Dan sementara rasa sakit yang dia rasakan membuat dia hanya bisa terbaring dan tidak berdaya di tempat penginapan tersebut. Nafasnya di saat itu terasa pendek dan tubuhnya tampak semakin lunglai, menandakan kondisi fisiknya yang terus menurun. Di saat itu dia lebih banyak diam dengan gerakan yang minim. Dan di saat keadaan Herlan yang sudah sangat lemah seperti itu, dia tidak mendapatkan perhatian ataupun pertolongan yang seharusnya. Dia dibiarkan dengan kondisi terbaring tanpa perawatan, tanpa asupan yang cukup dan tanpa upaya membawa dia untuk ke rumah sakit. Lalu hari demi hari, kondisinya semakin memburuk hingga dia benar-benar tidak berdaya, hanya bisa terbaring dengan sisa tenaga. Di sisi lain, tiba-tiba pihak keluarga dikejutkan dengan sebuah kabar soal kematian Herlan di hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Padahal aslinya,
Di hari itu, Herlan masih hidup meski sudah dalam kondisi lemah akibat penganiayaan oleh Rizky dan Ferry. Akan tetapi, pihak keluarga justru menerima informasi dari Facebook yang dikirim oleh rekan Herlan di Pordasi yang bernama Noviardi Sukumbang. Noviardi menyatakan bahwa Herlan sudah meninggal dunia itu pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026 pada pukul 9:22. Di dalam informasi tersebut juga berisi permintaan donasi dengan rekening atas nama Herlan dan juga rekan Herlan lainnya. Informasi ini kemudian dikirimkan kepada pihak keluarga, yang pada saat itu pihak keluarga merasa sangat khawatir. Mereka mencoba menghubungi Herlan melalui WhatsApp. Mereka berusaha menelpon dan mengirim pesan berulang kali untuk memastikan kondisi Herlan. Namun ketika itu, ternyata Herlan sempat menjawab panggilan telepon tersebut dengan mengatakan kalau dia baik-baik saja dan akan segera pulang di kemudian hari. Namun, suaranya di saat itu terdengar sangat lemah dan setiap kali pihak keluarga untuk membagikan lokasi, Herlan selalu menolak. Dia mengatakan kepada pihak keluarganya bahwa dia sedang terlibat dalam urusan yang beresiko dan berbahaya. Bahkan hal tersebut menyangkut nyawanya. Pihak keluarga pun hanya dapat berdoa dan percaya dengan Herlan yang mengatakan kalau dia baik-baik saja dan akan pulang di kemudian hari. Lalu di sisi lain, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, Rizky dan keluarganya sudah check out dari Mutiara Homestay dan mereka pun pindah ke sebuah homestay lain yaitu di Green Leaf Guest House yang berada di Ambarukmo, Catur Tunggal, Sleman. Sekitar jam 5 sore, Rizky dan keluarganya datang terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 8 malam, barulah Ferry datang menyusul menggunakan transportasi online bersama dengan Herlan. Ternyata Herlan di saat itu juga dibawa kembali bersama mereka. Sesampainya mereka di sana, Herlan sudah dibopong oleh Ferry dan supir Grab serta salah satu penjaga di homestay tersebut. Kepada supir Grab dan juga penjaga homestay, Ferry mengatakan bahwa Herlan sedang sakit stroke. Mereka pun tidak merasakan kejanggalan soal itu, sehingga mereka percaya dengan ucapan Ferry. Dan selama berada di homestay, Herlan hanya tidur di lantai beralaskan karpet. Padahal kondisinya di saat itu sudah sangat lemah, tapi bukannya diistirahatkan di tempat tidur, dia justru tetap dibiarkan terbaring di lantai. Hingga keesokan harinya, tepat di hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, sekitar jam 5 sore, Rizky dan keluarganya beserta dengan Ferry dan juga Herlan kembali check out dari homestay itu. Sementara keluarga Rizky yang sudah meninggalkan homestay terlebih dahulu, Rizky, Ferry, dan juga Herlan masih berada di homestay tersebut sementara. Pada saat itu, Rizky sempat menyewa mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi AB1767AR berwarna hitam metalik. Sore itu, Rizky dan Ferry membopong Herlan ke bagasi mobil rental. Saat itu salah satu penjaga homestay melihat Herlan dibopong ke dalam bagasi, bukan ke kursi penumpang. Setelah itu, Rizky masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi, dan Ferry duduk di tempat duduk penumpang sebelah pengemudi. Mereka membawa Herlan dari satu wilayah ke wilayah lain. Rencananya, mereka ingin membuang Herlan karena kondisi Herlan yang sudah sangat kritis. Hingga akhirnya, mereka pun tiba ke wilayah Cepuri Parungkusumo, Parangtritis, Bantul. Di sana, area tersebut ternyata sedang ramai, sehingga mereka pergi ke wilayah lain lagi. Lalu, pukul 18.30 sore hari, mereka menemukan lokasi yang mereka anggap cocok untuk meninggalkan Herlan, yaitu di Gumuk Pasir Parangtritis, tepatnya di Jalan Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Setibanya mereka di sana, suasana di sekitar tampak sunyi dan jauh dari keramaian. Rizky kemudian menghentikan laju mobilnya. Dia dan Ferry pun turun, lalu membuka bagasi. Keduanya membopong tubuh Herlan keluar dan meletakkannya di area rumput. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah dan tidak berdaya, Herlan tidak mampu melawan atau menyelamatkan dirinya lagi. Lalu, dia ditinggalkan di sana dalam keadaan yang masih hidup. Rizky dan Ferry segera pergi. Keduanya kemudian kembali ke Yogyakarta untuk bersembunyi seolah-olah tidak terjadi apapun. Herlan yang ditinggalkan di tempat itu sudah tidak mampu lagi meminta pertolongan. Dia hanya bisa pasrah dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Hingga tiba pada dini hari, yaitu Rabu tanggal 28 Januari 2026. Akhirnya Herlan yang sudah tidak berdaya menghembuskan nafas terakhir di tengah rerumputan tanpa adanya pertolongan. Lalu pada pagi harinya, sekitar jam 7.30 pagi, ada seorang pencari rumput di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang bernama Marno, berusia 50 tahun. Kebetulan dia sedang mencari rumput di lokasi tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan jasad seorang manusia dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki menekuk dan kedua tangan juga tertekuk di dada seperti sedang tertidur. Di saat itu juga, dia memastikan kondisi orang tersebut. Namun, setelah dia panggil-panggil, setelah dia bangunkan, rupanya orang ini tidak merespon. Marno memberitahu rekannya dan langsung melaporkan penemuan jasad itu kepada pihak yang berwenang. Aparat dari Polres Bantul segera mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan olah TKP. Di saat itu, petugas menemukan korban dalam kondisi yang memang sudah tidak bernyawa. Sejumlah tanda kekerasan pada tubuhnya memberikan dugaan bahwa dia adalah korban penganiayaan.
Setelah diidentifikasi, rupanya korban merupakan Herlan Matrusdi, seorang warga yang bukan berasal dari daerah tersebut. Lalu, jasad Herlan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Yogyakarta. Dan setelah itu, pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga korban untuk memastikan identitasnya. Setelah dihubungi, pihak keluarga merasa sangat khawatir. Putra sulung Herlan yang bernama Agi segera datang ke rumah sakit demi memastikan jasad tersebut melalui kecocokan foto dan ciri-ciri fisik. Di saat itu, Agi mengatakan, ternyata benar, jasad tersebut adalah ayahnya, Herlan. Agi pun menangis histeris sejadi-jadinya dan pihak keluarga memberikan izin untuk pemeriksaan medis dan otopsi terhadap jasad Herlan. Sementara itu, di lokasi penemuan jasad, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan secara intensif karena Herlan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan memiliki sejumlah luka yang janggal. Pihak kepolisian kemudian memulai penyelidikan dengan menelusuri siapa saja yang terakhir kali bersama dengan korban. Mereka meminta keterangan dari pihak keluarga, kerabat, dan orang-orang sekitarnya. Namun dari informasi tersebut, diketahui Herlan ternyata tidak pulang ke rumah sejak 6 bulan terakhir. Bahkan dia sempat hilang kontak dan mulai menghubungi pihak keluarga melalui nomor WhatsApp rekannya yang bernama Ferry. Dan selama itu, pihak keluarga banyak menemukan kejanggalan sehingga mereka juga kebingungan dalam menelusuri keberadaan anggota keluarga mereka tersebut. Sembari memeriksa keterangan saksi, polisi juga menelusuri CCTV yang berada di jalur menuju lokasi. Dari rekaman CCTV lah, akhirnya terungkap ada sebuah mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi AB1767AR berwarna hitam metalik yang sempat melintas menuju ke lokasi pada sekitar jam 18:42 sore. Pihak kepolisian kemudian melacak mobil tersebut, yang mana ternyata mobil itu adalah mobil rental. Penyidik kemudian mendatangi tempat rental dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukanlah identitas penyewa yang bernama Rizky Marhaendra. Yang akhirnya, setelah diketahui identitas tersebut, polisi melakukan penelusuran terkait dengan seorang pria yang bernama Rizky ini melalui pengecekan riwayat komunikasi dan pencocokan waktu perjalanan dengan rekaman CCTV. Dan hasilnya menunjukkan bahwa penyewa itu tidak sendirian, melainkan bersama seorang pria lain yang bernama Ferry Manas. Setelah proses penelusuran, pihak kepolisian memastikan posisi Rizky dan Ferry hingga lokasi mereka berdua teridentifikasi. Polisi bergerak melakukan penangkapan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 di penginapan yang berada di wilayah Yogyakarta. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan secara intensif. Dari hasil pemeriksaan, awalnya Rizky dan Ferry tidak langsung mengaku, tapi setelah diberikan bukti CCTV, mereka tidak bisa berkutik. Mereka akhirnya mengakui keterlibatan mereka terhadap Herlan. Di hadapan pihak kepolisian, mereka mengaku sudah menganiaya dan menghabisi Herlan, hingga akhirnya Herlan dibuang di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Saat itu, Rizky mengaku memiliki masalah keuangan dengan Herlan, dan dia mengaku sudah mengeluarkan dana sebesar 1,2 miliar untuk rencana bisnis rencana travel haji dan umroh yang dijanjikan korban. Namun usaha tersebut ternyata tidak kunjung berjalan, sehingga dia merasa dirugikan. Setelah pengakuan tersebut, untuk memastikan seluruh rangkaian kejadian sesuai dengan fakta, polisi pun menggelar rekonstruksi untuk memperkuat bukti dan memastikan posisi serta peran kedua pelaku. Lalu di sisi lain, jasad Herlan sudah dilakukan pemeriksaan visum dan juga otopsi. Dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan fakta bahwa korban mengalami memar pada bagian tubuh, tanda trauma akibat benturan benda tumpul dan luka lebam di area dada, wajah, dan kepala. Meninggalnya korban tidak terjadi seketika, melainkan setelah korban mengalami penurunan kondisi fisik dengan luka di sekujur tubuhnya. Dari indikator forensik, yaitu kondisi tubuh, perubahan biologis pasca kematian, dan lingkungan, diperkirakan korban meninggal beberapa jam setelah ditinggalkan di lokasi. Hal ini menguatkan dugaan bahwa korban masih hidup saat ditelantarkan. Hasil pemeriksaan medis tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai alat bukti. Lalu jasad Herlan diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka. Di rumah duka, suasana dipenuhi oleh kesedihan dan tangis histeris keluarga. Pihak keluarga mengaku sangat sulit mempercayai keterangan yang disampaikan oleh pelaku karena keluarga masih merasa ada hal-hal yang belum sepenuhnya terungkap. Keluarga juga membantah informasi yang beredar mengenai hubungan korban dan pelaku. Menurut keluarga, Herlan justru kerap membantu pelaku atas dasar kemanusiaan, namun bantuan itu diduga dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan ketika korban mulai membatasi bantuan finansial, pelaku diduga merasa kesal dan frustasi. Selain itu, keluarga juga menyebutkan adanya dugaan pelaku sudah tinggal bersama korban sejak Mei 2025 dan korban sering diminta untuk menghubungi relasi demi bisa meminjam uang untuk kebutuhan para pelaku serta keluarganya. Dan terkait kabar palsu atas kematian korban yang sempat beredar, keluarga juga menduga pelakulah yang menyebarkannya untuk menggalang dana karena uang sumbangan tersebut diminta untuk ditransfer ke rekening korban yang diduga sudah dapat diakses oleh pelaku.
Sementara itu, pihak kepolisian yang sebelumnya sudah mengamankan sejumlah barang bukti dan berdasarkan hasil gelar perkara serta alat bukti yang cukup, kedua pelaku, yaitu Rizky dan Ferry, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Mereka berdua ditahan di Polres Bantul dan dijerat dengan pasal 458 ayat 1 KUHP tentang penghilangan nyawa, jungto pasal 262 ayat 1 serta ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sampai saat ini, proses hukum terhadap kedua pelaku masih terus berlangsung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.